Kenyataannya, ingatan kita itu lebih mirip seorang pendongeng yang super egois dan gak bisa dipercaya. Nah, bener banget kan kayak yang dibilang di sini. Ingatan kita itu bukan perekam fakta. Dia itu semacam penulis biografi pribadi kita. Tugasnya ya memastikan kita selalu jadi pahlawan di cerita kita sendiri. Jadi dia bakal dengan senang hati ngedit-ngedit detail yang memalukan dan nonjolin momen-momen jaya kita. Dan kadang, cacat ingatan ini bisa bahaya banget. Otak kita itu bisa loh menciptakan ingatan palsu, kenangan utuh tentang kejadian yang gak pernah ada. Contoh paling ekstrim ya kasusnya Nadine Cool ini. Gara-gara terapi, dia jadi ingat pernah jadi anggota sekte setan, padahal itu gak pernah terjadi. Saking nyatanya ingatan palsu itu, dia sampai bisa menuntut terapisnya 2,4 juta dolar. Ini juga ngejelasin kenapa kita sering lupa nama orang, tapi ingat banget mukanya. Gini, wajah itu kan data visual yang kaya, penuh emosi, ada konteksnya, jadi gampang banget disimpan di memori jangka panjang. Nah kalau nama itu cuma ya serangkaian bunyi acak aja yang nggak ada artinya buat otak kita. Kecuali kita ulang-ulang terus sampai hafal. Oke, dari ingatan sekarang kita ngomongin emosi. Otak kita itu punya sistem alarm yang canggih banget. Masalahnya, kadang sensornya terlalu sensitif dan alarmnya bunyi kekencengan buat hal-hal sepele. Nah, ini nih yang bikin fobia itu nyebelin banget. Otak logis kita, si neokortex, tahu banget kalau laba-laba kecil di pojokan itu nggak bakal ngapa-ngapain. Tapi otak reptil kita, dia nggak peduli. Dia lihat ada potensi bahaya, langsung pencet tombol panik. Akibatnya, badan kita dibanjiri rasa takut yang nggak masuk akal. Dan otak kita tuh bisa fobia sama apa aja loh. Beneran deh. Ada orang yang takut keju, ada yang takut sama warna kuning, bahkan ada fobia sama fobia itu sendiri. Dan yang paling ironis tentu aja fobia sama kata-kata yang panjang. Dan ya itu, benar kata kutipan ini, cuma psikolog yang agak-agak iseng aja yang bakal ngasih nama sepanjang itu buat fobia terhadap kata-kata panjang. Ini bukti kalau para ahli yang neliti otak kita juga punya selera humor yang unik. Oke, sekarang gimana kalau keanehan-keanehan otak ini digabungin pas kita lagi rame-rame? Hasilnya seringkali mengejutkan. Dan jujur aja, kadang bikin ngeri. 38. Coba bayangin angka ini. Di tahun 1964, segini banyaknya orang yang katanya ngelihat pembunuhan sadis seorang perempuan bernama Kitty Genovese di New York. 38 saksi, dan nggak ada satupun yang nelpon polisi sampai semuanya udah terlambat. Kok bisa? Jawabannya adalah bystander effect. Ini adalah semacam bug yang mengerikan di dalam sistem sosial otak kita. Jadi gini, waktu kita ngadepin situasi darurat yang nggak jelas, otak kita secara otomatis bakal ngelihat orang lain buat cari petunjuk. Kalau semua orang di sekitar kita diam aja, otak kita bakal nyimpulin, oh berarti nggak ngapa-ngapain itu adalah tindakan yang benar. Jadilah kelumpuhan massal, di mana